Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana golongan 13 ini berlangsung. Nah, saya sendiri merupakan anak kimia dari angkatan 2020, lebih tepatnya semester 4, yaitu saya sendiri bernama Fauzia Mutimilatina dengan NIM 1207040024. Baik, pada golongan 13 ini saya akan menjelaskan lebih jelas ya. Untuk sifat fisiknya itu, yang pertama bisa dilihat ya bahwa seluruh golongan 13 ini merupakan logam, pengecualian yaitu boron. Nah, jadi karena boron paling menunjukkan aktivitas non-logam, sementara aluminium merupakan logam yang menunjukkan banyak kemiripan sifat kimianya dengan boron. Nah, lalu kita beralih kepada titik didih. Nah, semakin titik didihnya ini menurun, maka massa atomnya juga menaik. Jadi sebenarnya ke massa atomnya dulu. Kalau misalnya massa atomnya naik, maka titik didihnya ini akan menurun gitu. Nah, tapi tidak berlaku kepada titik leleh yang yakni tidak berpola gitu. Jadi benar-benar ngacak gitu ya. Misalnya dari 2180 tiba-tiba 660 lalu ke 30 lalu tiba-tiba naik lagi seperti itu. Lalu kita beralih kepada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, saya bagi di bagian pertama yaitu sifat ikatan kovalen. Nah, maksudnya sifat ikatan kovalen ini, jadi meskipun sebagian besarnya ini bersifat logam, namun karena kepadatan muatan yang tinggal, ia itu cenderung ikatan kovalen. Mengapa? Karena golongan 13 ini termasuk golongan yang memiliki elektron valensi yaitu 3. Nah, di mana setiap senyawa dari unsur golongan 13 memiliki ikatan kovalen yang memenuhi aturan oktet. Begitu, dan ikatan kovalen ya secara apa ya jelasnya atau singkatnya gitu merupakan sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Nah, jadi singkatnya ya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron yang biasa kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, mungkin kita beralih kepada bagian massa atom ya. Nah, jadi massa atom ini apabila semakin menaik gitu ya atau meningkat gitu si nilai massa atomnya, maka untuk jari-jarinya ini akan turun gitu, akan semakin kecil. Begitu juga kepada kreatifan yang berarti semakin ke bawah semakin naiknya massa atom, maka sifat kreatifannya ini malah menurun seperti itu. Nah, kita mungkin bahas nih di bagian massa atom apabila turun. Maksudnya massa atom turun itu seperti apa? Jadi misalnya dari bawah ke atas. Jadi misalnya dari talium menuju ke boron. Nah, itu tuh energi ionisasinya ini dan elektronegativitas juga afinitas elektron itu malah semakin meningkat gitu. Jadi ini ada kebalikan dan ya, seperti ini ya, dapat dilihat juga pada layar. Lalu kita membahas mungkin ya ke bagian golongan 13 yang merupakan elemen-elemen yang ada di situ tuh apa saja sih gitu. Nah, mungkin saya akan menyebutkan dulu ya dari teratas ada boron, lalu kemudian aluminium gitu. Lalu disusul oleh gallium serta indium dan juga thallium gitu. Nah, di mana boron ini ternyata dapat atau kita sebut tadikannya di awal, jadi dia ini emang beda sendiri gitu, bukan logam, tapi dia masuknya ke semi logam gitu. Jadi karena aktivitas yang diperlihatkan gitu pada boron ini memang jadi diklasifikasikan kepada semi logam gitu. Nah, untuk titik didih juga ya, mungkin untuk logam ini semakin bawah itu kan ya yang tadi disebutkan pada sifat fisik begitu. Lalu untuk boron sendiri, nah di sini kan disebutkan bahwa bentuk garam. Nah, bentuk garamnya ini naik atau semakin banyak gitu. Nah, ini tuh terdapat pada boraks dan juga kernit. Nah, ini juga salah satu penggunaan dalam boron juga.
Nah, kemudian kita lanjut kepada menyerupai silikon. Nah, maksudnya menyerupai silikon itu seperti apa sih? Jadi, menyerupai silikon itu salah satunya ya. Jadi, boron dapat membentuk oksida asam gitu ya, yang berwujud padat, misalnya B2O3 gitu. Sama aja kayak silikon, SiO2. Nah, seperti itu. Lalu boron sama silikon ini memiliki kesamaan gitu, dapat membentuk gas hibrida yang mudah terbakar begitu. Lalu di sini juga ada reduksinya ini aldehid. Jadi misalnya nih ya kayak natrium tetrahidroborat misalnya NaBH4. Nah, itu tuh berguna sebagai pereduksi aldehid gitu di mana itu dapat jadi alkohol primer dan juga keton yang juga berarti dapat berubah menjadi alkohol sekunder. Begitu. Lalu boron juga di sini kan karena tadi ya menyebutkan juga sebagai boraks atau apa. Nah, itu sebagai agen pembersih juga gitu. Ya misalnya kayak bersih-bersih di rumah lah kayak gitu. Nah, biasanya pakai borax atau apa gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Kayak deterjen juga tuh itu masuk ke situ. Jadi kayak NaBO3 ya tadi deterjen. Lalu di sini juga ada tidak bereaksi dengan air. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya reaksi sama udara, halogen itu masih mampu gitu. Tapi untuk air tidak bisa. Kalau kita beranjak kepada aluminium, di mana aluminium ini benar-benar sangat reaktif. Nah, maksudnya sangat reaktif ini terutama dengan gas oksigen gitu. Benar-benar reaktif gitu ya. Lalu untuk ini ya, nah tahan korosi. Jadi nggak mudah karatan lah gitu ya bahasanya mungkin gitu. Jadi tahanlah terhadap korosi ini. Lalu kemudian ini potensial reduksinya itu ke bawah. Maksudnya ke bawah apa tuh? Oh, jadi itu rendah gitu, sangat rendah gitu yang dimiliki aluminium itu. Kemudian konduktor panas yang baik gitu. Misalnya pada panci. Nah, itu aluminium masuknya. Jadi ternyata yang selalu kita lihat gitu ya sehari-hari itu masuk ke pada aluminium gitu, konduktor yang baik gitu untuk panas sendiri. Lalu disusul oleh reflektor yang baik. Nah, reflektor yang baik ini tuh mungkin terhadap cahaya gitu, juga sinar inframerah begitu. Dan banyak sih ya sebenarnya nggak cuma panci, tapi banyaklah peralatan masak lainnya yang menggunakan aluminium foil. Mungkin juga kayak pembungkus makanan gitu kan, minuman itu rata-rata juga sekarang kan pakai aluminium foil ya. Dari kemarin-kemarin juga memang sudah menggunakan aluminium foil karena memang terbukti itu kemanfaatannya itu sendiri. Lalu aluminium ini juga dapat bereaksi gitu di air, terus halogen juga. Asam juga bisa dan juga basa gitu. Nah, kita mungkin beralih ya, bisa beralih ke gallium gitu. Nah, pada gallium ini atau unsur ketiga, jadi gallium ini termasuk padatan gitu yang dapat cair maksudnya. Jadi dia padat gitu dalam suhu ruang, tetapi dia juga bisa kayak apa ya, seakan-akan bisa cair gitu apabila sedikit-sedikit dipanaskan seperti itu. Nah, lalu juga ia stabil gitu di udara dan juga air, tetapi dia malah bisa bereaksi gitu saat ada asam maupun basa. Nah, kayak gitu. Jadi di sini juga akan dijelasin ya kalau misalnya gallium itu lunak. Nah, misalnya kayak apa ya? Suatu alat jadi sehingga bisa dipotong lah gitu sama pisau gitu. Jadi benar-benar lunak gitu. Lalu tidak ada di alam. Maksudnya gimana? Nah, jadi emang ini tuh bentuk murninya itu emang nggak ada di alam gitu. Tapi mungkin ada gitu ya kalau misalnya kita buat. Tapi kalau di alam ini memang sulit ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga disebutkan bahwa semikonduktor. Nah, mungkin tidak bisa sekonduktor kayak yang sebelumnya itu aluminium, tapi dia semikonduktor. Jadi ya lumayan lah masih bisa gitu. Nah, di antara itu juga gallium bisa bereaksi sama udara gitu saat di air, asam, basa, juga halogen gitu. Dan sebenarnya masih banyak juga ya kegunaan gallium lainnya. Itu mungkin salah satunya ya tadi semikonduktor gitu. LED juga sel solar juga itu bisa gitu. Mendeteksi tumor juga saya sempat baca juga itu katanya bisa juga tuh di gallium.
Lalu kita beranjak juga nih ke yang keempat, yaitu indium. Nah, di indium ini ternyata dia lebih lunak loh dari gallium. Nah, tadi tuh kan disebutin ini lunak. Gara-gara dipotong pisau aja udah lunak kan itu segitu. Ini apalagi sangat lunak. Wah, mantap ya. Indium ini ternyata sangat lunak. Lalu berupa logam putih keperakan. Nah, itu mungkin secara fisiknya lah gitu. Jadi kalau kita lihat indium, oh ini logam putih keperakan, oh indium nih berarti gitu. Nah, mungkin juga ada ya yang lainnya juga yang mirip-mirip sama indium gitu dalam bentuk fisiknya. Lalu juga dia apabila dilihat mengkilap gitu. Mungkin ini ya digunakan. Oh ini sangat radioaktif. Tadi aja kan udah disebutin ya kalau nggak salah sebelumnya ada yang radioaktif juga gitu. Ternyata oh bukan sebelumnya itu reaktif. Nah ini kalau ini radioaktif. Radioaktif tuh mirip-mirip kayak kalau nggak salah golongan 8 itu golongan yang dulu ya, golongan dulu yang 8A kalau nggak salah. Kalau sekarang itu golongan 18 berarti ya. Nah, itu tuh dia unsur-unsurnya radioaktif. Nah, indium ini termasuk unsur yang sangat radioaktif juga. Gitu. Lalu indium juga bisa bereaksi gitu di udara, terus di air, halogen, asam, dan juga basa. Tapi sayangnya indium ini tidak bisa larut dalam alkali gitu, kebalikan dari gallium gitu. Seperti itu. Lalu mungkin kita beranjak ya ke bagian talium yang terakhir. Nah, talium ini tuh sama sifatnya sangat lunak juga gitu, sama seperti indium pada sebelumnya. Lalu juga dia juga apa ya bisa mengkilap juga sebenarnya, bisa mengkilap apabila terkena udara saat pertama kali, dan dia juga jadi bisa berubah menjadi perak kebiruan gitu seperti Pb yang kalau misalnya disimpan di dalam air gitu. Lalu disebut juga bahwa tidak berbau dan juga tidak berasa gitu. Tidak berbau dan tidak berasa. Lalu di sini tapi dia sayang sekali sangat beracun dan karsinogenik. Mungkin jadi semakin bawah itu bisa aja kayak semakin beracun, radioaktif itu bisa terjadi gitu di dalam suatu golongan. Nah, seperti itu. Lalu ini mungkin kegunaannya ya. Kegunaannya ini adalah sebagai bahan optik inframerah seperti itu. Di sini juga disebutkan bahwa perlahan bisa larut oleh asam sulfat. Kok gitu sih? Iya, jadi sebenarnya dia tuh bisa juga nih bereaksi di udara bisa, sama air juga bisa, halogen juga bisa, basa juga bisa. Tapi kalau di asam, dia itu talium itu larut tapi perlahan, tapi cuma sama asam sulfat aja atau H2SO4 atau juga mungkin bisa asam klorida gitu. Jadi ya seperti itu kalau nggak salah. Jadi emang cuma bisanya sama asam sulfat aja. Oh ya maaf, kalau untuk HCl ini karena garam talium dihasilkan tidak begitu larut ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi memang kalau bereaksi sama asam ternyata bisa larut perlahan-lahan gitu sama H2SO4 aja. HCl belum bisa gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua mempelajari golongan 13 dan mungkin golongan-golongan lainnya yang mungkin saja nanti saya juga akan jelaskan di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya dari saya Fauzia Mutimi Latina undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.